Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik semua ya. Perkenalkan, aku Fairuz Kalisa dari kelas 8A selaku perwakilan kelompok 6 Matematika. Pada kesempatan kali ini, aku mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi mengenai SPLDV dan metode-metodenya, terutama metode grafik dan campuran. Aku akan memulai menjelaskan materi dari SPLDV, lalu ke metode grafik, dan juga metode campuran. Yuk, kita simak videonya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pengertian SPLDV. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel, yang bermakna sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel. Sebelumnya udah pada tahu kan variabel itu apa? Yap, variabel adalah sesuatu yang dapat mengubah nilai. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya seperti AX tambah BY sama dengan C. Nah, kira-kira itu contoh dari bentuk SPLDV. Nah, gimana nih cara penyelesaiannya? Pada kelas 8, kita diberi 4 metode nih teman-teman, yaitu metode grafik, campuran, substitusi, dan juga eliminasi. Tapi pada video kali ini, aku akan memfokuskan membahas metode grafik dan juga metode campuran ya. Yuk kita mulai ke metode grafiknya. Nah, kan sudah terdapat nih 4 metode untuk menyelesaikan SPLDV. Sekarang aku akan menjelaskan metodenya ya, dimulai dari metode grafik. Metode grafik adalah cara penyelesaian SPLDV yang menggunakan grafik. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, menggambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius atau tabel kartesius dengan rapih. Yang kedua, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari SPLDV atau jawaban dari soal tersebut. Nah, contoh grafiknya ada di samping ini ya teman-teman. Nah, biar makin paham, aku bakal kasih contoh soal untuk mendalami materi ini. Disimak ya. Nama saya Irfan Gamalana, saya dari kelas 8A absen 15. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan metode grafik di bidang kartesius atau tabel kartesius. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah kalian perhatiin nih persamaannya apa aja nih. Kita ada X kurang Y sama dengan 1. Kita ada X kurang Y sama dengan 1 dan 2X kurang Y sama dengan 4. Oke, kalian pilih dulu nih salah satu. Saya bakal dari awal dulu aja biar rata. X kurang Y sama dengan 1. Nah, biar nggak ribet dan imajinasi kalian nangkep gampang, kalian bikin tabel dulu nih. Bikin tabel kayak gini terlebih dahulu. Jadi yang kalian mau pikirin itu kalian bakal kaliin, angkain. Kalian bakal anggap salah satu variabel ini menjadi angka ini. Oke, misalnya X jadi 1, Y jadi 1. Oke, terus kalau kalian sudah anggap ini 1, 1, 1, yang lainnya itu kalian anggap 0. Misalnya X kalian anggap 1, Y kalian anggap 0. Oke, misalnya Y kalian anggap 1, X kalian anggap 0. Pertama kita bakal anggap X itu 1. Oke, jadi X sama dengan 1. Tulis dulu nih, tuh, min Y kali 0, Y sama dengan 0. Tulis 0. Oke, terus yang kedua kita anggap Y nya itu 1, Y sama dengan 1, X sama dengan 0. Min Y sama dengan 1, kan ada minnya, jadi kan minnya tetap diikutin ya, jadi min 1. Dan X nya itu kalian anggap 0. Nah, dari sini aja udah kelihatan persamaannya berapa. Kalian himpunannya kelihatan tahu. Pertama itu kalian cari itu yang enggak 0. X nya berarti 1, Y nya itu min 1. X nya itu 1. Ini X ya, X, Y, ini min 1. Terus kalian buat garis nih,
Kalian udah ketemu yang pertama. Sekarang kita bakal cari yang kedua. Oke. Kita tulis lagi persamaannya 2x kurang y sama dengan 4. Kita anggap lagi nih. Enggak, kita buat tabel dulu deh. Oke. Gedean. Kita buat tabel lagi. Set. Set. Kita anggap x-nya itu sama y-nya itu beda ya. Jadi kita anggap x-nya itu 4, y-nya itu 0. Oke. 4 karena kita anggap x-nya 4, itu kan mereka kan pindah kan, 4 ke sini. Pindah. Tapi kan ini juga kali. Jadi kalian ubah sifat kalinya menjadi bagi, oke? Jadi itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. X-nya itu 2. Y-nya apa? 0, oke? Sekarang kita cari salah. 0-nya di sini. Sekarang kita cari nilai yang ke udah ya. Oke. Belum. Sekarang kita anggap itu y-nya itu 4, x-nya itu 0. Jadi karena ini x-nya 0, 2 kali 2 bagi 0 ya 0. Berarti ya tulis ini 0. Min y ya kan y-nya kan 4. Nah, 4 ada minnya nih. Tinggal ditambahin minnya jadi min 4. Oke. Oke. Kalian sudah tahu jam diam apa sih jam? Gangguin jam. Wah. Kalian sudah tahu himpunan. Sumpah jam. Jam, gangguin jam. Keselin sumpah. Pak, aku lagi bikin loh. Oke. Karena tadi ada kendala teknis, kita lanjut ya. Di sini kita udah kelihatan nih himpunannya berapa. Kita select atau pilih yang nggak ada nolnya. Yaitu kita mau dari x dulu nih. 2 dan min 4. Kita tarikin min 4 sama 2. Terus kita tarik lagi nih ke atas. Tarik. Kayaknya ketemunya di sini, enggak, bukan kayaknya. Ketemunya di wait, ulang. Ini tarik. Wait. Kurang lurus. Kalian tarik. Nah, ini kan kalian kelihatan kan hasilnya 2 dan 3. Oke. Berarti penyelesaian himpunannya adalah 2 dan 3.
kita juga bisa tulis nilainya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Itu masing-masing nilainya. Jadi H sama dengan 3,2. Oke, situ saja. Kalian juga bisa tulis X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, semoga dari soal tadi kalian bisa mendalami dan memahami bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Karena kita punya 4 cara, berarti kita masih punya 3 cara lagi yang belum aku jelaskan. Tapi sekarang aku hanya menjelaskan materi campuran saja ya. Yuk kita simak. Nah, kita mulai dari pengertiannya ya. Metode campuran adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan juga metode substitusi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengeliminasi salah satu variabelnya, dan yang kedua mensubstitusi hasil eliminasi kebersamaan pada soal. Seperti pada materi grafik, aku akan memberikan contoh soal untuk materi metode campuran SPLDV ya. Jangan lupa disimak. Oke, jadi kita lanjut. Kita bakal nyelesain soal SPLDV pakai metode campuran. Jadi pertama kita bakal pakai metode eliminasi dan substitusikan ke metode dan disubstitusikan. Oke, nilai pertama kita pakai eliminasi, variabel kedua kita pakai substitusi. Oke. Kan udah tahu kan eliminasi pertamanya kita harus tulis 2 persamaan berurut seperti kalian mau ngurangin pertambahan pengurangan. Oke, maaf tulisannya jelek. Oke. Kalian tahu nggak sih kalau jadi kita itu pertama kita harus abisin salah satu variabel ini. Yang paling bisa dihabisin yang mana? Betul, yang Y, karena nilainya udah sama. Yang benar itu kita dikurang apa ditambah? Jawabannya dikurang. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini min Y kurang min Y. Min ketemu min, kita coret-coret jadi plus. Jadi min Y tambah Y sama dengan 0. Oke, tulis 0. Jadi kita nggak usah tulis ya karena nggak penting. 1 kurang 4 sama dengan min 3. X kurang 2X sama dengan min X. Kalau kayak gini kalian juga bisa langsung coret. Jadi X sama dengannya 3. Itu nilai pertama kita udah ketemu ya. Jadi X nya itu 3. Oke. Dan yang kedua kita coba masukin ke persamaan ini. Tadi kan kita udah tahu X nya 3, ini metode substitusi ya. Kita kan tadi udah tahu X nya itu 3. Kita tinggal pindah-pindahin sampai sisanya Y doang. Jadi 3 dikurang Y sama dengan 1. Jadi kita pindah nih 3-nya. Jadi 1 kurang 3 sama dengan min 2. Min Y min 2 dan min. Oke, tadi kita tinggal potong-potong jadi Y sama dengan 2. Jadi berapa hasilnya? X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.